karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Dan saat ini kami merendahkan diri untuk kami mau mendengar firman-Mu, untuk kami mau ditegur, untuk kami mau diperbaiki hidup kami. Tolong Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, karena hamba-Mu sangat terbatas dalam penyampaian firman-Mu. Tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Sebab itu saat ini kami undang dan kami izinkan Roh Kudus untuk berkarya di tengah-tengah kami. Silakan Roh Kudus berkarya, berbicara kepada setiap kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada artinya ini Tuhan. Boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Setiap kami pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama kita mau katakan Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Selamat sore. Shalom. Wow, semua jemaat GSJS semakin diberkati yang saya lihat. Amin. Puji Tuhan. Siap belajar firman Tuhan hari ini. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Hari ini saya akan melanjutkan satu seri khotbah yang sudah agak lama saya nggak sentuh karena Paskah, karena anniversary dan lain-lain. Bapak Ibu masih ingat tahun ini adalah tahun apa? Berkat double. Yang percaya katakan amin. Yang percaya ngomong sama kiri kanan saudara, katakan kamu akan menerima berkat double porsi. Amin. Kita akan berbicara tentang hak kesulungan, alias berkat double porsi. Berkat 2 kali ganda. Mau dimaklumin, handwriting saya maklum seorang dokter ya. Jadi tulisannya agak jelek, mohon dimaklumin. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengikuti dari awal, atau mungkin ada yang pertama kali hadir. Kalau saya langsung menjelaskan apa itu hak kesulungan, mungkin Anda bingung. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit ya. Ini tolong mic-nya ada sedikit feedback di monitornya. Jadi misalnya saya kasih contoh yang sederhana dari papa saya. Papa saya, Pastor Samuel Gunawan, gembala dari GSJS Indonesia, mempunyai 3 anak. Pastor Michael, Pastor Andrew, dan adik saya, Timothy. Let's say papa saya mempunyai warisan sebesar 4 miliar. Dan bapak saya kepingin mewariskan kepada anak-anaknya. Kalau bapak saya lahir sekitar 3000 tahun yang lalu, di zaman Daud, di zaman Salomo, di zaman orang Israel, setiap anak sulung itu dapat 2 kali lipat. Jadi kalau papa saya punya uang 4 miliar, nggak dibagikan rata ketiga-tiga, tapi anak pertama mendapatkan berapa? 2 porsi. Jadi bukan Michael, Andrew, Timothy sama rata, tapi anak pertama dapat 2, anak kedua dapat 1, anak ketiga dapat 1. Jadi 4 bukan dibagi 3, dibagi berapa? 4, karena anak pertama mendapatkan berkat double porsi. Lalu Anda berkata kepada saya saat ini, Pak Pendeta salah khotbah. Kenapa? Karena saya anak ke-11. Ya itu kayaknya tim sepak bola kalau itu ya, bukan anak kalau itu. Ya mungkin Anda anak kedua seperti saya, anak ketiga, atau mungkin Anda anak 11 sekalipun. Firman Tuhan mencatat di surat Ibrani bahwa orang-orang yang di dalam Yesus Kristus, mereka disebut jemaat anak-anak sulung. Yang artinya apa? Di dalam Yesus kita berhak untuk menerima berkat kesulungan. Kita berhak untuk menerima berkat double porsi. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, yang sudah menjadikan kita jemaat anak-anak sulung. Jadi kita punya hak. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan mempelajari. Ternyata hak kesulungan pun bisa hilang. Ternyata hak kesulungan pun bisa dirampas. Kita belajar dari seseorang yang mungkin kebanyakan kita tahu tentang topik ini, yaitu tentang Esau. Ya, kita belajar sama-sama ya. Hari ini yuk buka Alkitab kita sama-sama di Kejadian 25. Ayat yang ke-29 sampai yang ke 25, 29 sampai 34. Oke.
Sudah dibantu? Oke, dengan suara keras. 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghidup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya itu. Ya, Esau adalah anak pertama, anak sulung. Yang artinya apa? Kalau kamu anak sulung, kamu mendapatkan berkat double porsi. Seharusnya Esau adalah orang yang menerima hak kesulungan. Namun karena sebuah kesalahan, dia kehilangan berkat itu untuk selamanya. Saya di awal tahun sudah sampaikan, tahun ini adalah tahun berkat double porsi. Di mana Tuhan mau memberkati setiap kita dengan berkat 2 kali ganda. Banyak orang yang sudah ngomong sama saya, yang sudah saksi sama saya. Apa yang Bapak Pendeta katakan itu benar. Ya, di tahun ini aku menerima berkat double porsi. Di tahun ini aku menerima berkat 2 kali ganda. Dan saya berdoa bukan hanya terjadi di 1, 2, 3 atau orang. Terjadi sama semua jemaat GSCS. Di tahun ini kita semuanya menerima berkat double porsi. Amin. Tapi bisa kehilangan sama seperti Esau. Yuk kita waspadai. Kita mempelajari dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata firman itu cermin. Supaya kita belajar. Mungkin ada kesalahan yang kita perlu perbaiki. Firman itu kaca. Kalau misalnya ada kotoran, ayo kita buang kotoran di tempat ini. Firman itu kaca. Kalau misalnya ada yang jelek, kita kasih blush on sedikit, make up dikit. Supaya apa? Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Berkat Tuhan yang sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita nggak sampai hilang. Kenapa? Karena kekonyolan kita. Ayo sama-sama kita belajar ya. Kita belajar dari kesalahan Esau. Kenapa Pak kok harus belajar dari kesalahan Esau? Apakah orang Kristen harus cari-cari kesalahannya orang? Enggak ya. Kita belajar dari kesalahannya orang, bukan kita cari-cari kesalahannya orang. Ya, jadi orang itu gak boleh, sedikit-sedikit cari kesalahannya ini, si dia, cari kesalahannya pendeta. Pendeta itu paling banyak salah di mata jemaat. Ya, pendeta terlalu gendut, dikatakan apa? Pendeta rakus. Pendeta kurus gimana? Pendeta kurang berkat. Pendeta pakai baju yang agak sedikit mahal, paling uang persembahan jemaat itu dipakai. Ya, pendeta pakai baju gembel. Pendeta nggak ada kelasnya, bener nggak? Paling banyak salahnya. Gereja, kemarin minggu lalu kita kasih giveaway, kita ngadakan acara giveaway, itu pun banyak orang nggak terima. Itu paling persembahannya jemaat dipakai. Saya kasih tahu ya, giveaway minggu lalu pakai kredit card saya, bukan pakai uang persembahan Anda. Pakai kredit card saya. Mau bukti nanti saya di luar, saya kasih buktinya sama Anda. Silakan itu tolong bantu komentar itu yang di Instagram itu, yang komentar, itu persembahan jemaat. Enggak, pakai kredit card saya ada buktinya. Serba salah. Ayo kita jangan jadi orang yang suka cari kesalahannya orang. Yang setuju katakan yes. Tapi kenapa kok kita belajar dari kesalahannya Esau? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya akan tutup dengan 2 poin yang sederhana hari ini. Apa yang menjadi kesalahan Esau? Supaya kita tidak mengulangi. Yang nomor 1, boleh ditampilkan di depan. Esau, kesalahan terbesar dari Esau adalah dia menukarkan apa yang kekal dengan kenikmatan yang sementara. Dia menukarkan apa yang jangka panjang, apa yang kekal, yaitu berkat kesulungan. Berkat kesulungan itu untuk turun-temurun, untuk kekal. Dia tukar untuk apa?
untuk sup kacang merah yang hanya memenuhi perutnya untuk sementara waktu. Seharusnya Esau adalah orang yang harusnya ditulis dalam silsilah Tuhan Yesus. Bukan Israel, bukan Yakub. Siapa? Esau. Layaknya anak pertama, layaknya anak sulung. Itu adalah berkat dari generasi ke generasi. Tapi Esau menukar apa yang kekal. Dia tukarkan untuk yang sementara. Pak Bu, ini adalah kesalahan yang jangan sampai kita mengulangi. Saya kasih tahu ya, berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kita tidak pernah untuk jangka pendek, apalagi hanya untuk kenikmatan sementara. Yang Tuhan sediakan itu jangka panjang, bahkan kekal. Firman Tuhan seringkali mengatakan, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan memberkati orang benar. Orang benar, anak cucunya tidak akan mungkin dibiarkan sendirian. Tidak mungkin dibiarkan Tuhan sampai meminta-minta. Berkat Tuhan itu untuk kekal. Bahkan Tuhan memberkati kita dengan kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Tapi sama seperti Esau, kita menukarkan apa yang kekal atau jangka panjang, kita menukarkan untuk yang sementara. Saya kasih contoh. Berkat yang kekal, berkat yang jangka panjang itu contohnya gimana? Keluarga. Percaya keluarga adalah berkat yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita? Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan akan memberkati kita dari tempat tidur kita. Ya, artinya apa? Tempat tidur kita, tempat kita bersama suami dan istri, disitulah tempat Tuhan mencurahkan berkatnya dalam hidup kita. Tuhan memberkati dengan keluarga. Tuhan mau kita mempunyai anak cucu. Dan sampai kapanpun kita berbahagia, punya cucu. Sampai tua kita punya banyak anak-anak, kita punya banyak cucu. Sampai tua kita tidak sendirian. Tapi ada orang-orang yang menukarkan keluarganya, yang Tuhan sediakan untuk jangka yang lama, dia menukarkan untuk perselingkuhan. Hanya untuk kenikmatan 20 menit. Hanya untuk kenikmatan 30 menit. Dia menghancurkan keluarganya. Akhirnya apa? Perceraian terjadi. Anaknya gak karu-karuan. Dia kehilangan keluarganya. Sampai masa tuanya dia berkeliaran. Sampai masa tuanya dia sendirian. Padahal berkat yang Tuhan sudah sediakan itu begitu dahsyat. Tuhan ingin kita memiliki keluarga yang diberkati dan berbahagia. Ada orang-orang yang karena kenikmatan 30 menit ditukarkan apa yang kekal untuk yang sementara. Mungkin sekarang kita bisa menertawain Esau, dasar lu orang bego. Tapi secara tidak langsung kita juga melakukan hal demikian, betul? Apalagi Tuhan ingin kita, firman Tuhan berkata, ada yang namanya berkat anak cucu. Siapa di sini percaya bahwa anak cucu kita adalah orang-orang yang akan diberkati secara luar biasa? Blessing from generation to generation. Tapi ada beberapa orang yang gak sabar, yang ingin cepat kaya, yang ingin mendadak kaya, akhirnya apa? Gak sabar, pakai toyol, pakai pesugihan. Akhirnya apa? Tahu nggak? Orang yang pakai toyol, orang yang pakai pesugihan, kepingin kenikmatan sementara. Wah, kalau saya pakai toyol, pakai pesugihan, bisa kaya, bisa keliling dunia. Pastor Harun Yusuf pernah khotbah di Pluit Village. Orang yang pakai pesugihan, tahu nggak? Dia sedang membuat kutuk atas keturunannya. Kalau Anda pakai toyol, Anda pakai pesugihan, Anda pakai dukun, mungkin Anda saat ini enak, gue diberkati, pabrik saya besar. Lihatlah anak cucu Anda kena kutuk. That's real, this is real, I'm talking real. Oh Pak, itu enggak, itu cuma katanya orang, it's real. Ya, dari dukunnya sendiri kasih tahu ke kita, dari tukang guanya sendiri yang sudah bertobat, kasih tahu ke kita bahwa ada
Dari berkat anak cucu ditukar untuk hal yang sementara. Jadinya apa? Kutuk keturunan. Sedih nggak? Sedih nggak? Sedih ya? Mungkin kita bilang Esau konyol. Tapi most of us are doing what he's doing. Apa yang Tuhan sediakan bagi kita? Masa depan yang penuh harapan. Ya, kita semuanya tahu ayatnya. Bahwa rencana Tuhan masa depan adalah masa depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan amin. Itu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tapi kita menukarkan untuk yang sementara. Kita menukarkan untuk apa? Kita menukarkan untuk kemalasan. Daripada kerja keras-keras, lebih baik gua scrolling Instagram 6 jam. Hello? Jangan pura-pura gak ngerti. Di sini banyak anak-anak muda ya. Daripada gua kerja keras, melakukan tugas saya, lebih baik aku scrolling TikTok. Ya, lihat orang joget-joget gak jelas. Lebih baik daripada aku kerja keras, daripada aku belajar, mencoba mengembangkan diri, lebih baik aku main game. Jangan pura-pura tidak tahu. Tuhan sediakan bagi kita masa depan yang penuh harapan. Tapi kalau kita malas, kita tidak pernah bekerja, kita tidak pernah sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kerja gak pernah serius, kerja gak becus. Masa depan apa yang Anda mau dapat? Banyak lagi. Apa yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita? Firman Tuhan berkata, umur panjang di tangan kanannya. Siapa dia yang percaya Tuhan memberikan kepada kita umur panjang? Itu berkat jangka panjang yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya tulis saja, umur panjang. Tapi kita lebih suka menukarkan dengan apa? Kenikmatan sementara. Kita menukarkan umur panjang dengan kikil, rendang, soto jeroan, Roxy Blok M. Mangga besar. Ya, gaji semua dimakan, jeroan semua dimakan. Tuhan sudah memberikan, aku memberikan kamu umur panjang. Tapi kita lebih milih apa? Dance. Kikil. Gak apa-apa ya sekali-sekali ya. Khotbah ada kikilnya ya. Tuhan sudah sediakan kita apa yang Tuhan sudah sediakan untuk jangka panjang. Contoh, pernikahan yang berbahagia. Pernikahan yang kudus. Di saat kamu di altar kudus, diberkati dan datang berkat untuk keluargamu, untuk anak cucumu. Tuhan merencanakan itu. Tapi banyak orang memilih apa? Hawa nafsu yang dinikmati 20-30 menit sebelum menikah. Datang ke altar, sudah gak lagi kudus. Yang datang bukan blessing, yang datang bukan berkat. Banyak orang menukarkan pernikahan yang kudus hanya dengan hawa nafsu 20-30 menit. Hai anak-anak muda yang belum menikah, kalau hawa nafsumu lagi besar, cepat nikah. Kayak pura-pura gak tahu nih anak-anak muda ya. Ayo, jangan menukarkan 20-30 menit dengan apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan ingin kita mempunyai pernikahan yang kudus dan yang diberkati, yang setuju katakan amin anak-anak muda. Jangan bodoh seperti Esau. Apa berkat yang kekal Tuhan sediakan dalam hidup kita? Tuhan sudah sediakan surga yang kekal bagi setiap kita orang percaya. Kok gak ada amin sih, lemes banget. Kayaknya belum makan ya ini tadi ya. Tuhan sediakan surga bagi kita. Tapi seringkali kita menukarkan untuk sementara. Kita menukarkan surga untuk orang yang Anda cintai. Karena pernikahan, Anda tinggalkan Tuhan. Aduh, betapa konyolnya orang-orang seperti itu. Karena jabatan, ayo, kalau lu ganti, lu pindah, jabatanmu bisa naik. Tergiur gak? Bisa naik gajimu. Akhirnya karena jabatan, karena gaji, karena prospek dalam pekerjaan, Anda meninggalkan Tuhan. Saya kasih tahu, itu perbuatan yang apa? Ya itu, terima kasih. Perbuatan yang apa? Bodoh. Mohon tersinggung, habis tersinggung ngapain? Bertobat. Ya puji Tuhan kalau Anda tersinggung, kenapa? Setidaknya Anda tidak mati rasa.
Ya, jangan menukarkan apa yang kekal, apa yang panjang yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita untuk yang sementara. Kalau itu yang Anda lakukan, that's very very wrong. Itu sangat-sangat konyol. Inilah kesalahan yang Esau lakukan dan jangan sampai kita lakukan. Ahli ekonomi pun bisa kasih tahu ke kita. Ya, halo para bisnismen. Do not trade investments for liabilities. Orang ekonomi pun bisa kasih tahu ke kita, do not trade investment for liabilities. Kalau Anda menjual rumah Anda, tanah Anda hanya untuk membeli mobil mewah yang tidak diperlukan, itu sebuah tindakan yang salah. Kenapa? Anda punya tanah, 5 tahun lagi tanahnya bisa naik sekian persen. Minimal bertahan harganya. Sedangkan mobil bisa bertahan harganya 5 tahun. Anda hari ini beli mobil 2 miliar. 5 tahun jadi berapa? 700 juta. Tak sampai kadang. 5 tahun lagi drop. Do not trade your investment for liabilities. Orang ahli ekonomi pun bisa katakan demikian. Kenapa tidak praktek dalam hidup kita? Don't trade what is for long for something very short. Kalau ada kita yang tertegur sama firman Tuhan, ayo pulang dari tempat ini kita ngapain? Bertobat. Jangan mengulangi kesalahan Esau. Berkat yang kekal, berkat turun-temurun, hak kesulungan. Seharusnya Esau yang mendapatkan yang ditulis di dalam silsilah. Dia tukar hanya untuk makanan. Konyol ya? Jangan sampai berkat yang kekal yang Tuhan sediakan untuk masa depan Anda, untuk keturunan Anda, bahkan untuk kekekalan, Anda tukarkan untuk hal yang sementara. Nomor 1, kesalahan Esau, menukarkan apa yang kekal untuk yang sementara. Yang kedua sekarang, apa kesalahan terbesar dari Esau? Quick. Esau adalah orang yang sangat tidak menghargai kasih karunia. Dia adalah orang yang meremehkan berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Hak kesulungan adalah kasih karunia. Hanya anak pertama yang bisa dapat. Bapak ibu saudara tahu nggak? Bahwa kasih karunia itu spesial. Tidak semua orang bisa dapat kasih karunia. Halo? Nggak semua orang bisa mendapatkan keselamatan seperti kita loh. Nggak semua orang bisa mendapatkan privilege untuk kita melayani Tuhan. Tidak semua orang bisa mendapatkan keselamatan sama seperti kita. Pertanyaan saya, kapan Esau baru menyadari bahwa ternyata anugerah itu berharga? Klik. Kapan? Kapan dia menyadari, oh ternyata kasih karunia itu berharga? Ayo kita baca sama-sama Kejadian 27 ayat 33 sampai 38. Kejadian 27 ayat 33 sampai 38. Yuk sama-sama dengan suara keras 1, 2, 3. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat berserta. Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawa makanan kepadaku? Aku telah memakan semuanya dan sebelum engkau datang dan telah memberkati dia dan dia akan tetap menjadi orang yang diberkati. Tetapi Esau mendengar perkataan ayah itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata, ayah, berkatilah aku juga ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Tetapi Bapak Ibu, meskipun Yakub merampas, di hadapan Tuhan sah. Kenapa? Karena Esau sudah menjual hak kesulungannya. Jadi meskipun di hadapan Esau, wah ini tipu daya, ini gak bisa nih. Tapi Tuhan menyaksikan, sempat ada pertukaran yang kekal untuk yang sudah ditukar kok. Di hadapan Tuhan sah. Jadi Yakub tetap jadi orang yang diberkati. Seandainya tidak ada transaksi tadi, di hadapan Tuhan gak sah. Gak bisa turun double blessing ke Yakub. Gak bisa. Tapi di hadapan Tuhan sah. Ayat 36. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku, hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya,
Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya. Hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Perhatikan kalimat ini. Dan dengan suara keras, ngapain? Halo? Dan dengan suara yang keras, menangislah Esau. Pertanyaan saya, kapan Esau baru menyadari bahwa ternyata kasih karunia itu berharga? Bahwa anugerah itu berharga. Kapan? Klik. Esau baru menyadari bahwa ternyata hak kesulungan, kasih karunia itu berharga. Ketika dia sudah kehilangan berkat itu. Dia sudah kehilangan anugerah itu. Dia menyadari, oh ternyata itu berharga. Ternyata itu sesuatu yang sangat spesial. Aku gak boleh sampai aku kehilangan itu. Dia baru menyadari saat kapan? Saat dia sudah kehilangan hak itu. Pak Bu, jangan kita mengulangi sama seperti Esau. Jangan sampai kita baru kehilangan, baru kita menyadari, bahwa ternyata anugerah Tuhan itu berharga. Yes, anugerah Tuhan itu gratis bagi saudara dan saya, tapi bukan murahan. Yes, anugerah Tuhan itu sesuatu yang cuma-cuma, tapi tidak boleh Anda anggap remeh. Sekali Anda kehilangan, Anda akan mengerti betapa berharganya anugerah Tuhan. Seringkali begitu dengan kita ya. Kita tidak mengerti betapa berharganya sampai kita benar-benar kehilangan. Kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Number one, kasih karunia Tuhan dalam hidup kita namanya keselamatan. Siapa di sini percaya di dalam Yesus ada keselamatan? Dalam Yesus kita pasti masuk surga. Keselamatan adalah kasih karunia. Saya kasih tahu ya, hari ini selama Anda masih bisa dengerin saya, selama Anda masih bisa bernafas, pintu surga itu terbuka untuk Anda. Selama hari ini masih ada, selama Anda masih bernafas, masih ada kesempatan untuk Anda bertobat. Masih ada kesempatan untuk Anda berbalik dari yang jahat. Masih ada kesempatan untuk Anda memberikan dirimu untuk benar-benar percaya dan hidup di dalam firman Tuhan. Masih ada kesempatan. Kapan Anda akan menyadari bahwa ternyata keselamatan ini berharga? Kapan? Ya, saya kasih tahu. Kalau Anda tidak bisa menghargai kesempatan yang Tuhan berikan sekarang, kalau Anda tidak bisa menghargai keselamatan ini sekarang, tahu nggak kapan Anda akan menghargai keselamatan ini? Begitu Anda meninggal dan pintu surga tertutup untuk Anda, disitulah Anda akan sadar ternyata kasih karunia itu berharga. Kapan Anda akan menyadari? Kalau Anda sekarang tidak bisa menyadari bahwa kasih karunia itu berharga, setelah Anda meninggal dunia, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk Anda bertobat. Disitulah Anda akan sadar, ternyata aku menyia-nyiakan keselamatan, ternyata aku menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan selama ini. Jangan sampai Pak Bu ya, saya kasih tahu ya, jangan sampai ya, Anda baru menghargai keselamatan nanti di depan pintu surga di saat tertutup untuk Anda. Dan kalau Anda tidak ke surga, perginya kemana? Perginya kemana? Gentayangan Pak. Oh gak ada gentayangan. Gak ada gentayangan. Kalau pilih, kalau surga, neraka. Hari ini Anda pilih. Hari ini pintu surga terbuka lebar buat kita semuanya. Jangan sampai hari ini ada kasih karunia buat kita. Kita mengulangi apa yang Esau lakukan. Dia tidak menghargai kesempatan hilang. Keselamatan ada bagi Anda. Sekarang Anda tidak bisa menghargai. Hidup gak percaya Tuhan.
hidup jauh dari Tuhan, hidup terus di dalam dosa, mengulangi terus kesalahan yang sama, Anda akan menghargai kasih karunia nanti di saat Anda sudah meninggal. Anda akan menghargai keselamatan saat kapan? Saat pengangkatan, ya. Percaya nggak Tuhan Yesus segera akan datang kembali? Siapa di sini percaya Tuhan Yesus akan segera datang untuk 2 kalinya? Dia akan menjemput orang-orang yang percaya. Dia akan menjemput mempelainya. Anda akan benar-benar menghargai keselamatan di saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Lalu Anda tertinggal. Wah. Di saat itu Anda akan bersujud datang ke gereja ini. Anda akan berkata, I should have repented. Aku mestinya bertobat minggu lalu. Aku harusnya bertobat saat itu. Selama masih ada kesempatan. Sekarang aku sudah kehilangan. Aku tertinggal. Anda akan lari ke gereja ini nangis. Tapi sudah telat. Sama seperti Esau. Telat. Saya berharap, saya sungguh-sungguh berharap, saat pengangkatan terjadi, gereja ini kosong. Kok gak ada amin sih? Gereja ini kosong. Saya berharap di saat pengangkatan terjadi, minggu kosong semua di tempat ini. Gak ada yang datang. Saya berharap Anda tidak datang. Ya, ada orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kalau pengangkatan terjadi semua naik, Pak Pendeta gimana dengan semua peralatan gereja? Gimana dengan semua tanah gereja? Pak gak eman tadi tinggal semuanya. Ini speaker miliaran, alat musik ratusan juta. Gak eman Pak ditinggal. Ya saya gak eman, saya mau naik menjadi mempelai Kristus. Aku mau ikut pengangkatan, amin. Ada orang ngomong sama saya, Pak kalau gitu, kalau pengangkatan barang-barangnya tak pek ya. Silakan, berarti Anda tidak tertinggal. Berarti Anda gak ikut pengangkatan. Jangan ya. Pastikan hari ini saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita sudah siap untuk diangkat. Yang setuju katakan amin. Ada yang tahu Tuhan Yesus datangnya kapan? Gak tahu ya. Mungkin besok, mungkin tahun depan, atau mungkin 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7. Tanya sebelah kiri kananmu, sudah siap belum? Pastikan di saat Anda meninggal, Anda tahu Anda kemana. Ada yang tahu? Kapan waktu Anda meninggal? Ada yang tahu? Ada yang mau duluan? Nggak ada ya? Nggak ada yang tahu kapan Anda meninggal. Bisa jadi hari ini, besok, you'll never know. Selama masih ada kesempatan, hargailah keselamatan. Hiduplah benar-benar di dalam keselamatan. Ya. Hargailah. Dengan hidup Anda, dengan perbuatan Anda, dengan perkataan Anda, hargailah salib Kristus. Hormatilah salib Kristus. Yang percaya kasih tepuk tangan buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, ini poin yang sangat penting. Jangan sampai Anda kehilangan keselamatan, baru Anda menyadari ternyata ini berharga. Yang kedua, apa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Selain keselamatan, kasih karunia Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Ini kayaknya terlalu jelek ya. Tulisan saya terlalu jelek. Adalah keluarga. Bapak Ibu tahu bahwa keluarga adalah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda? Tahu? Menyadari? Pak, Bu, gak gampang loh punya suami, punya istri. Ada ibu-ibu umur 50 tahun ngomong sama saya, Pak Pendeta tolong doakan saya. Oh ya kenapa Bu? Sakit ya? Enggak, saya jomblo Pak. Saya butuh jodoh Pak. Ada ibu-ibu umur 45 tahun ngomong sama saya, Pak Pendeta kan sekarang gembala di GSI Jakarta. Saya boleh gak Pak request satu ibadah di GSIS? Apa Bu? Ibadah apa? Ibadah penguatan, ibadah mujizat? Enggak, ibadah jomblo Pak. Umur 45 tahun minta obat. Kenapa? Dia gak punya jodoh. Bu, susah loh Bu. Apalagi suami Anda suami yang ganteng Bu. Gak gampang, itu anugerah Tuhan. Apalagi punya anak. Gak semua orang bisa punya anak. Gak semua orang dikaruniai seorang anak. Punya anak pun itu anugerah. Punya anak pun itu kasih karunia. Punya orang tua pun itu juga kasih karunia. Banyak orang perocot lahir ngowek, mamanya sudah meninggal. Perocot ngowek, papanya sudah gak ada. Gak pernah lihat wajah papanya.
Anda hari ini punya orang tua, kenal siapa orang tua Anda? Tahu nggak? Itu pun kasih karunia Tuhan. Gak semua orang bisa mempunyai keluarga yang utuh. Tahu nggak Bapak Ibu, kata berkat pertama kali di dalam Alkitab itu muncul di dalam Kejadian 1 ayat 28. Di mana Tuhan memberkati Adam dan Hawa dan berkata, beranak cuculah. Kata berkat pertama kali itu untuk keluarga. Berkat itu kasih karunia. Keluarga adalah tempat Anda diberkati. Keluarga adalah tempat Anda mendapatkan berkat untuk pekerjaan Anda, untuk bisnis Anda, untuk apa yang Anda kerjakan, itu di sini mulainya. Tapi banyak orang sama seperti Esau, tidak menyadari bahwa ternyata keluarga itu berharga sampai mereka kehilangan keluarga mereka. Pak, Bu, yuk dengerin semua ya. Jangan menunggu istrimu meninggal baru Anda menyadari bahwa mereka adalah kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu. Banyak istri yang masih hidup disia-siakan sama bapaknya. Gak pernah dibelikan apa-apa, dipelitin, dijahatin. Hanya dijadikan sansak, dipukulin terus. Ya. Ada banyak suami-suami yang masih hidup disia-siakan sama istrinya. Setiap hari diolok-olok, direndahin, diremehin. Firman Tuhan berkata, hormatilah suamimu. Jangan menunggu sampai suamimu mati baru Anda sadar. Ternyata dia sangat berharga di dalam hidupmu. Pak Bu, love your family while they are still alive. Cintailah suamimu, cintailah istrimu, cintailah anak-anakmu, cintailah orang tuamu selagi mereka masih hidup. Yang setuju katakan yes. Ada satu lagu yang lama yang agak saya suka, sempat viral pada zamannya. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Yang bisa ayo sampai I'm going to, ayo sama suami sama istri yang datang sama orang tua sama anak, gandeng mereka. So I'm gonna love you like I'm gonna lose. Ini sudah seperti kayak kondangan ya ini ya. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Ya, cintailah mereka. Banyak orang selama istrinya hidup disia-siakan. Baru kalau meninggal, mah tahun lalu pengen beli tas apa, tak belikan. Sudah terlanjur. Banyak orang selama orang tuanya masih hidup, gak pernah disamangin, gak pernah ditelepon, gak pernah dikasih, hanya ditanya kabarnya. Setelah mamanya meninggal, lalu datang ke kuburan mamanya, Ma, ini tak bawain koloke kesukaannya mama. Telat. Kalau mau bawa koloke, bawalah sekarang selama orang tuamu masih ada. Katakan amin. Saya kasih tugas ya, pulang dari tempat ini siapa yang masih punya orang tua? Masih punya orang tua. Khotbah ini tidak selesai di sini. Saya kasih Anda tugas, pulang belikan koloke, babi kecap, babi rica, babi woku, apapun bentuknya, kesukaan mereka, bawa ke rumah mereka malam ini juga. Susah banget ya aminnya ya. Kasih tepuk tangan yang mau. Amin. Banyak orang kalau orang tuanya meninggal, rebutan. Ayo kita belikan peti mati paling mahal. Peti mati paling mahal 200 juta kita belikan. Selama hidupnya 50.000 aja tidak pernah diberikan. Halo anak-anak yang masih punya orang tua, jangan pelit sama orang tua. Yang setuju katakan yes. Saya menghidupi firman ini. Saya sama istri, we do it. Jangan lakukan. Kenapa? Karena mereka masih hidup. Anak Anda masih hidup, orang tua Anda masih hidup, suami Anda masih hidup, istri Anda masih hidup. Mereka adalah kasih karunia. Jangan tunggu Tuhan angkat mereka dulu baru Anda nangis-nangis, baru Anda menghargai mereka. Kapan waktu untuk menghargai mereka? Kapan? Sekarang. Yang setuju katakan amin. Halo? Yang masih punya orang tua di sini? Forgive your parents while they are still alive. Ampunilah orang tua Anda selama orang tua Anda masih ada. Ya, saya undang Bro Niko. Pak Niko,
Saya tidak bisa menyaksikan tentang mengampuni orang tua selama orang tua Anda masih hidup, karena orang tua saya beneran masih hidup. Ya, di sini ada sahabat saya, Kak Niko, yang dia punya cerita bagaimana dia mau mengampuni, tapi sudah telat ya Kak ya? Sudah telat ya? Silakan, boleh ceritakan dan kasih pesan untuk semua jemaat Tuhan. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Niko Mariadi. Jadi singkat cerita, papa saya udah meninggal gitu ya di tahun 2010. Saya merantau ke Jakarta sendirian. Saya masih punya mama pastinya. Kemudian di saat-saat waktu kecil, papa itu selalu suka main tangan, suka mukul gitu. Suka mukul dengan apa yang ada, kayu bakar, gayung, baskom, gak pernah awet ya ibu-ibu ya. Jadi mama rajin beli itu. Dipukulin kemana? Ke kepala, ya ternyata gak cukup kuat karena pecah ya. Hari ini mungkin saya bisa cengengesan cerita, tapi hari itu saya nangis pastinya. Saya ketahuan main PS, bisa dipukul lagi gitu. Pokoknya sampai singkat cerita saya bertumbuh dengan satu pemahaman bahwa papa tuh orang pelayanan, padahal papa tuh tahu firman, tapi mendidik anaknya dengan cara yang seperti ini gitu. Singkat cerita ketika papa udah mulai sakit gitu ya, saya pun ngelihatnya nggak dengan yang kasih sayang kepengen merawat atau apa, karena memang saya sempat menyimpan kepahitan gitu ya. Seorang anak yang dibesarkan dengan pemandangan orang tua melayani tapi di rumah mukulin anak gitu ya. Tiba-tiba saya merantau ke Jakarta dengan keadaan papa masih sakit. Saya merantau ke Jakarta, saya mulai melihat, saya cari-cari kerja, kemudian saya juga cari kuliah. Tapi saya melihat kehidupan saya nggak diberkati sama sekali. Artinya saya usaha ke kanan dan ke kiri, kayaknya pintu banyak yang tertutup, sampai Tuhan ingatkan belajar buat ngampuni. Ternyata Tuhan mau untuk saya mengampuni papa gitu. Saya di dalam hati saya mikir bahwa Tuhan, saya ngampuni kan kalau misalkan gimana ya, saya nggak salah gitu. Selalu kan kita diperhadapkan dengan kita nggak salah ngapain kita minta maaf gitu ya. Tapi Tuhan bilang enggak, mengampuni itu sehat buat kamu gitu. Ternyata nggak ada urusannya mungkin dengan orang yang jahat sama kita. Seringkali Tuhan hanya mengizinkan itu terjadi supaya kita belajar untuk mengampuni. Saya ambil keputusan buat saya mengampuni papa gitu. Saya mengampuni papa, saya lepaskan pengampunan sampai hari dimana papa meninggal, papa nggak ada gitu ya. Saya menyesal juga di saat itu gitu, karena terus terang saya membuang banyak waktu saya yang harusnya saya mengampuni lebih awal. Dan saya terima berkat-berkat Tuhan seperti Pastor Andrew bilang tadi di khotbahnya di ibadah ketiga dan hari ini, saat ini, bahwa Tuhan sebenarnya menyiapkan berkat yang harusnya kita nikmati, tapi seringkali kita betah dengan sampah-sampah di hati ini. Itu saya ngerasain Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya saya melihat bahwa kehidupan saya Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Pekerjaan puji Tuhan hari ini cukup bagus. Kemudian pelayanan Tuhan selalu sertai sampai hari ini. Dan saya selalu mikir, karena sampai hari ini saya merasa apapun yang saya buat Tuhan jadikan berhasil Bapak Ibu Saudara. Tapi yang paling penting adalah saya gak bisa senengin papa hari ini. Karena ternyata banyak banget pukulan yang papa kasih, banyak banget juga pelajaran yang seharusnya. Karena papa, keluarga kami mulai mengenal Kristus. Di keluarga kami ada keluarga seberang. Papa mulai bertobat, sekalipun mungkin belum bertobat secara kehidupan, tapi beliau mengajarkan untuk kenal Tuhan, kenal Kristus. Ya, jadi terus terang Bapak Ibu Saudara, saya nggak berbohong di sini karena pasti mama saya nonton tayangan ini. Beliau paling rajin nonton live streaming GSJS. Jadi kalau saya bohong pasti beliau langsung hubungi Pastor Andrew, bilang anak saya bohong gitu. Dan terus terang saya sayang dengan orang tua Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan saya belajar gitu ya. Hidup saya diubahkan Tuhan karena saya menghormati orang tua. Apapun kesalahannya. Ya, jadi saya nggak pernah pelit. Terus terang, saya nggak bohong. Rumah di kampung baru selesai kemarin. Dan semua biayanya puji Tuhan, Tuhan cukupkan. Dan kalau saya bohong, mama nonton dari live streaming, I love you ma. Itu ya. Jadi saya nggak berbohong, tapi yang pasti saya nggak bisa senengin papa. By the way, nama saya Niko Mariadi. Nama saya Niko karena papa mama terinspirasi Pastor Andrew dengan satu hamba Tuhan yang pengurapannya Tuhan pakai di Praise and Worship. Dan kita tahu semuanya Insinyur Niko begitu memberkati banyak orang. Mereka bukan keluarga musisi seperti keluarga Pastor Andrew. Mereka keluarga yang kalau nyanyi udah pasti fales.
Tapi kayak seolah kasih beban ke anaknya, kamu mesti jadi worship leader gitu ya. Saya latihan juga. Dan yang pasti papa saya nggak bisa lihat kalau anaknya hari ini jadi hamba Tuhan. Kalau anaknya hari ini bersaksi di depan Bapak Ibu Saudara. Papa saya nggak pernah bisa lihat mungkin, tapi saya percaya papa lihat dari atas ya. Ya, mungkin karena papa kecepatan juga ya. Jadi ada pesan, oh ya tepuk tangan dulu. Jadi ada pesan nggak untuk Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini yang masih punya orang tua yang mungkin masih banyak kepahitan, ya mungkin salahnya orang tuanya mungkin ya. Mungkin kasih pesan terakhir. Untuk Bapak Ibu Saudara termasuk buat teman-teman ya. Senyebelin apa papa, mama atau saudara gitu ya. Selagi mereka masih hidup, kesalahan apapun yang mereka masih buat. Artinya Tuhan masih ngasih kesempatan kita untuk mengampuni. Artinya Tuhan masih ingin memberkati kita, lewat hidup kita jadi berkat buat mereka. Dan satu yang pasti, kita ada di dalam keluarga untuk sebuah rencana Tuhan yang mulia. Jadi jangan pernah mau ditipu dengan tipu daya iblis untuk simpan dendam, simpan kepahitan, segala sesuatunya. Saya tahu hari ini Bapak Ibu Saudara, tadi benar-benar saya waktu turun Pastor Andrew, saya mikir bahwa kayaknya saya merantau seorang diri dari kampung ke Jakarta. Sebelumnya kalau saya nggak dipukulin papa saya, mungkin saya nggak akan sekuat ini di Jakarta. Saya mikir ya, saya nggak akan jadi kesaksian buat banyak orang. So, papa mama mungkin nggak sempurna teman-teman. Papa mama nggak sempurna, Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka adalah orang terbaik yang Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Untuk kehidupan kita menjadi berkat di antara mereka. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kasih tepuk tangan sekali lagi ya. Thank you Kak Niko. Jadi kalau hari ini Anda masih punya orang tua dan Anda masih simpan sakit hati sama orang tua, hari ini pulang dari tempat ini, chat mereka, I love you, aku menghargai engkau, papa mama. Mau melakukan praktek firman Tuhan? Jangan sampai Anda sudah kehilangan, baru Anda menyadari bahwa ternyata mereka adalah orang-orang yang berharga. Hari ini cintailah mereka, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu, karena mereka adalah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, silakan pemain musik Singers WL boleh maju ke depan. Apa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga, namanya waktu. Waktu adalah hal yang sangat berharga. Ya, waktu atau hidup kita adalah hal yang sangat berharga. Dan Pak Bu, selama masih ada waktu dalam hidup kita, ayo kita perbuat apa yang benar. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih bisa bernafas, lakukan yang baik. Masih ada waktu, layanilah Tuhan. Masih ada waktu, ampunilah orang. Masih ada waktu, layanilah sesama, kasihilah sesama. Don't waste your time. Dan jangan Anda membuang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna. Selama masih ada waktu. Jangan sampai Anda sudah kehilangan waktu, baru Anda menyadari ternyata waktu itu berharga. Kalau Anda hari ini bisa punya waktu untuk datang ke gereja, hargailah waktu ini. Anda tahu nggak kapan Anda akan terakhir kali datang ke gereja? Kemarin COVID 2020, Anda duduk di bangku gereja, Anda sadar nggak bahwa itu ternyata terakhir kali Anda akan duduk di bangku gereja? Dan setelah sekian tahun kemudian baru Anda bisa datang ke gereja. Sadar nggak? You will never know that it's going to be the last time Anda bisa datang ke gereja. Makanya lain kali datang ke gereja, datanglah lebih sungguh-sungguh. Nyanyilah lebih sungguh-sungguh, tepuk tangan lebih sungguh-sungguh, menyembah lebih sungguh-sungguh, datang ke gereja dengan sungguh-sungguh, jangan datang telat. Datang on time, berdoa lebih sungguh-sungguh. Cause we will never know when it's the last time. Saya katakan di depan, cherish every little moment that God give in our life. Because you will never know when it's the last time you're going to see it. Hargailah setiap waktu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda. Klik translationnya. Klik. Hargai setiap waktu. Karena Anda tidak akan pernah tahu kapan terakhir kali Anda akan melihat atau melakukannya lagi. Setiap waktu Anda bisa datang ke gereja. Setiap waktu Anda bisa melayani Tuhan.
Lakukan pelayanan ini dengan sungguh-sungguh, dengan hatimu, dengan jangan pelayanan asal-asalan, dengan segenap hatimu. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai seperti Esau. Anda terbaring di ICU, baru Anda berkata, aku mau melayani Tuhan. Sudah gak ada waktu, Pak. Anda terbaring di rumah sakit, sudah meninggal. Anda baru berkata, aku mau datang ke gereja. Selama ini aku gak sungguh-sungguh, percuma. Kaset, waktunya sudah gak ada. Selama masih ada waktu, lakukan yang terbaik. Layanilah Tuhan. Datanglah beribadah, senangkan hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Cherish every moment in life. Hari ini kalau Anda masih punya waktu, tahu nggak? Minggu depan apakah ada masih ibadah lagi di tempat ini? Ada yang tahu? We will never know. Ada yang tahu mungkin ini terakhir kali kita bertemu seperti ini? We will never know. Kalau hari ini ada, yuk kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Waktu ini adalah waktu yang berharga. Ya boleh kita angkat tangan kita sama-sama. Dan kita katakan kepada Tuhan, aku mau lebih sungguh-sungguh Tuhan. Jangan sampai Anda sudah kehilangan waktu baru Anda mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ajaib segala perbuatanmu, aku karyamu di hidupku, kagum padamu. Masih ada waktu sungguh-sungguh. Ayo menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji namamu, besar namamu selamanya dahsyat. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Terimalah pujian, amin, dan syukurku. Ayo semua yang mau lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, katakan ajaib segala, ajaib segala perbuatanmu, aku karyamu di hidupku, kagum padamu. Puji namamu, besar namamu selamanya dahsyat. Tiada yang seperti Yesus Tuhanku. Terimalah pujian dan syukurku. Hari ini kita belajar dari kesalahan Esau ya. Jangan sampai kita menunggu kehilangan dulu baru kita menyadari bahwa itu berharga. Tahu nggak keluargamu itu berharga? Ya, boleh nggak? Sekarang yang datang sama suami istri gandeng mereka, yang datang sama orang tua gandeng juga mereka, datang sama anak gandeng mereka juga. Kalau ada di sini yang datang dengan mungkin sahabatmu yang Anda sayangi, ayo gandeng mereka juga boleh, nggak apa-apa. Katakan, aku menghargaimu. I love you mom, I love you dad. Ayo, kalau ada di sini anak-anak ngomong sama papa mamanya juga, Pama maaf. Anak papa mama juga, ayo rendah hati juga ngomong sama Ma, maafin ya. Pa, maafin ya. Ayo peluk mereka yuk, peluk mereka yuk. Jangan tunggu sampai mereka hilang dulu, baru Anda menyadari bahwa mereka berharga. Ayo, thank you Lord. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Katakan, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau, sekali lagi katakan bersama, oh, bersama keluargaku.
hargai mereka yang engkau gandeng saat ini. Bersatu selamanya mengasihi engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Ayo sekali lagi bersama dengan keluargaku. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Yesus segalanya. Ayo sama-sama sembah Tuhan. Haleluya. Oh ya dalam masyata ya karena terima kasih. Ayo syukuri kasih karunia Tuhan. Angkat tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Ya dalam masyata ya karena masyata ya karena. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan